semua, terimalah hormat ikam. Ikam hadu bercerita, cak culai naboy naboy, cak culai naboy naboy, cak culai naboy naboy, tata boy, cak culai naboy naboy, cak culai naboy naboy, cak culai naboy naboy, tata boy, kukutuk kau jadi batu. Buahnya pahit semua. Kenapa ya? Kok buahnya pahit semua? Nah teman-teman, penasaran tidak sama ceritanya? Baiklah, tapi pun dewan juri yang saya hormati, dan hai teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Duma Harahap, kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Lampung. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Si Pahit Lidah. Cerita ini diambil dari kumpulan cerita Balai Bahasa Provinsi Lampung yang diterbitkan dari kantor Balai Bahasa Provinsi Lampung. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu ada seorang anak muda bernama Pagar Bumi yang mempunyai 6 saudara. Ke-6 saudaranya mengembara jauh sekali, hingga tidak tahu di mana mereka berada. Pada suatu hari, Pagar Bumi bertemu dengan ahli peramal kerajaan. Lalu dia diramal bahwa kelak ia akan menjadi tokoh yang sangat sakti. Tetapi kesaktiannya itu justru bisa membahayakan kerajaan. Oleh karena itu raja memerintahkan agar Pagar Bumi secepatnya meninggalkan kerajaan Jawa dan harus diasingkan ke Pulau Sumatera. Saat itu juga Pagar Bumi meninggalkan kampungnya dan dia pergi ke arah barat dengan jangka waktu berhari-hari. Hingga suatu ketika ia tiba di suatu desa yang dipimpin oleh seorang ratu sakti dan memiliki ilmu gaib. Di desa itu ia berkenalan dengan seorang pemuda. Mereka telah mendengar berita bahwa sang ratu membuka peluang bagi siapa saja yang ingin belajar ilmu kesaktian kepadanya. Kemudian kedua pemuda itu pergi ke tempat sang ratu. Setiba di kerajaan, yang mendapatkan giliran pertama adalah temannya Pagar Bumi. Dengan terpaksa Pagar Bumi menunggu di pendopo hingga sampai terlelap tidur. Akhirnya Pagar Bumi dibangunkan oleh para pengawal. Tetapi hasilnya tetap sia-sia. Kemudian sang ratu
kembali ke dalam ruangan untuk mengambil air putih yang telah diisi mantra dan ramuan. Lalu sang ratu menuangkan air tersebut ke dalam mulut pagar bumi. Pagar bumi pun bangun dan pergi meninggalkan ratu begitu saja. Karena niatnya telah lupa untuk berguru kepada sang ratu tersebut, sang ratu berkata kepada para pengawalnya, sekalipun ia tidak sempat belajar ilmu dalam waktu 40 hari, maka dia akan mendapatkan ilmu kesaktian melalui lidahnya. Karena telah saya beri ramuan berisi mantra gaib ke dalam mulutnya. Karena itulah pagar bumi dikenal sebagai si pahit lidah. Pada suatu hari, si pahit lidah pergi menuju Ulu, menjelajahi sungai Ogan. Di tempat ini terdengar bunyi gendang ditabuh bertalu-talu. Laki-laki dan perempuan penuh tawa. Suara ramai itu terdengar dari kejauhan. Si pahit lidah berusaha mendekati. Tampak sepasang pengantin diarak dengan menggunakan payung kebesaran. Dari kejauhan, si pahit lidah bertanya kepada warga yang lewat, "Pak, mohon maaf, saya izin tanya, ada pesta apa ya? Kok saya lihat ada keramaian?" Namun mereka tak menjawab sama sekali, hingga membuat si pahit lidah marah sekali sambil berucap, "Mereka semua seperti batu. Ditanya kok malah diam saja." Ternyata keramaian itu berhenti total, serta semua orang berubah menjadi batu. Kali ini sihir si pahit lidah berhasil kembali. Tempat ini sampai sekarang dinamakan Batu Raja. Kini si pahit lidah terus mengembara. Setiap tiba di daerah yang dilalui, penduduk setempat merasa takut. Orang berusaha menjauhi si pahit lidah karena takut disihir menjadi batu. Lama-kelamaan dia dijauhi orang-orang sehingga dia hidup sebatang kara. Kini si pahit lidah dalam keadaan tidak menentu. Hingga suatu ketika ia tiba di kerajaan Tanjung Menang dengan raja bernama Nurullah. Di perjalanan ia melewati kebun jeruk milik raja. Dengan keadaan haus, dia meminta satu jeruk. Tetapi penjaga tak berani memberi karena takut dimarahi sang raja. Si pahit lidah berkata, sangat kikir sekali. Buah jeruk pahit begitu tidak boleh diminta." Ternyata keesokan harinya buah jeruk yang ada di dalam kebun itu rasanya pahit semua. Kemudian penjaga kebun itu menceritakan kejadian yang telah dialami. Raja memerintahkan bala tentaranya untuk mencari si pahit lidah. Akhirnya si pahit lidah berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Pada mulanya dia hendak dihukum. Tetapi tak disangka, sang raja justru dirangkul oleh si pahit lidah.
karena ternyata dia adalah kakaknya sendiri. Kau rupanya adalah kakakku yang telah lama menghilang, kata si pahit lidah dengan lirih. Akhirnya keduanya saling berpelukan. Wajah si pahit lidah sangat ceria sekali. Mulai saat itu ia diterima sebagai anggota kerajaan serta diberi jabatan sebagai panglima kerajaan. Namun si pahit lidah menganggap bahwa dengan kesaktian yang dimilikinya, maka dialah yang layak sebagai raja daripada saudaranya. Ambisi itu disampaikan terang-terangan kepada saudaranya. Keinginan itu terhalang dan ditolak keras, serta terjadilah perdebatan seru dan adu kesaktian di antara keduanya. Namun si pahit lidah kalah dan dia pun meninggal dunia. Nah teman-teman, bagus tidak ceritanya? Pesan moral dari kisah ini adalah berhati-hati dalam berbicara karena perkataan yang tidak bijaksana dapat memiliki dampak yang buruk dan merugikan orang lain. Dan kelebihan yang kita miliki harus digunakan untuk kebaikan dan menolong orang lain. Sekian cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.